Saya menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Saya menyapa sahabat karena melihat komentar-komentar sahabat di channel YouTube di mana saya memberikan pendapat terkait analisis Rismond Sianipar dan terkait adanya upaya dari tim kuasa hukum atau kelompok pelapor terhadap ijazah Pak Jokowi di Mabes Polri. Di dalam argumen-argumen yang dituangkan sahabat di dalam chatting di channel YouTube saya tersebut, sahabat, mereka memberikan satu narasi persoalan ini akan clear atau selesai jika Gajah Mada atau UGM dan jika mantan Presiden Joko Widodo bisa menunjukkan asli ijazahnya kepada publik melalui kelompok mereka yang meminta ditunjukkan ijazahnya tersebut. Sahabat-sahabat, opini ataupun tanggapan dari sahabat-sahabat saya yang memberikan komentar di channel YouTube saya atau di video yang saya buat membahas hal ini tentu adalah sesuatu yang perlu kita hargai. Mereka memberikan pendapat dan argumen yang masuk di akal, simple, dan menurut mereka praktis untuk menyelesaikan hiruk pikuk. Terus adanya pertanyaan-pertanyaan dan diskursus, apakah Pak Jokowi benar sarjana kehutanan, seorang insinyur, dengan membuktikan ijazahnya, transkrip nilainya, dan hal-hal lain yang dicurigai sebagaimana analisis dari saksi ahli Rismond Sianipar yang mengatakan ada kejanggalan-kejanggalan. Dalam beberapa hari yang lalu, sahabat, kalau kita lihat tim yang dipimpin oleh Profesor Dr. Egy Sujana yang menjadi komandan atau menjadi ketua tim yang sudah melaporkan hal ini di Mabes Polri. Mereka dalam narasi podcastnya menyampaikan bahwa mereka akan pergi ke Gajah Mada, pergi ke rumah kediaman Joko Widodo antara tanggal 15-16 April. Dan mereka mengajak pihak kepolisian ataupun kejaksaan jika berkenan bersama-sama dengan mereka untuk melihat apakah pihak Universitas Gajah Mada atau kediaman Pak Joko Widodo untuk meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan aslinya. Dan sekaligus pada saat itu mereka meminta agar kepolisian melakukan penyitaan terhadap ijazah yang mereka duga adalah sesuatu yang palsu. Sahabat-sahabat, banyak saudara-saudara kita yang awam hukum atau masyarakat terus melihat dan menyimak argumen-argumen, narasi-narasi yang disampaikan oleh mereka yang menduga ijazah Pak Jokowi itu gampang dan simpel dibuktikan apabila Gajah Mada atau Pak Jokowi bisa menunjukkan aslinya. Sesimpel itulah, sahabat, menurut publik untuk mengklarifikasinya. Kemudian sahabat, semakin hari kita melihat, sahabat, semakin banyak orang-orang yang terus tergerus dengan opini-opini tersebut, sahabat. Sehingga sahabat, melalui video singkat ini, saya mencoba memberikan tanggapan terhadap sahabat-sahabat saya yang memberikan komentar-komentar di video YouTube saya beberapa hari yang lalu. Sahabat-sahabat, pertama saya meluruskan bahwa saya tertarik untuk memberikan komentar karena saya melihat, sahabat, ada upaya politisasi hukum yang mereka dengungkan dilakukan oleh Pak Jokowi. Ternyata yang mendengungkannya juga, sahabat,
melakukan upaya politisasi hukum, menggiring opini publik, dan dapat saya katakan sahabat, membuat publik sehingga publik yang tidak mengetahui mana kebenaran, akhirnya sahabat terbawa dengan opini-opini yang terus diserang oleh mereka yang menduga ijazah Jokowi palsu. Masyarakat jadi terbawa dan seolah-olah masyarakat mengaminkan atau sepakat dengan mereka yang mendengung-dengungkan bahwa betul ijazah Pak Jokowi itu palsu. Disinilah sahabat membuat pengacara Batak Tembak Langsung ingin memberikan komentar dan pemahamannya dengan maksud sahabat agar kita semua masyarakat bersabar dan menyerahkan. Kalau mereka sudah membuat laporan ke Mabes Polri, marilah kita menunggu apa hasil penyelidikan ataupun nanti bisa ditingkatkan penyidikan Mabes Polri terhadap apa yang diargumenkan oleh Saudara Egy Sujana dan kawan-kawan sebagai pihak pelapor. Karena jikalau tidak sahabat, maka kita akan bisa tersesat. Inilah yang kita khawatirkan sebagaimana yang dimaksud dengan the illusory truth effect. The illusory truth effect. Artinya sahabat, ketika kebohongan-kebohongan atau opini-opini atau prediksi-prediksi atau imajinasi-imajinasi itu didengung-dengungkan dan terus secara masif tanpa henti-hentinya, maka itu dikhawatirkan akan menjadi sesuatu kebenaran yang absurd sahabat. Itulah sahabat, maka dalam penyidikan atau dalam suatu proses hukum, penyidik atau siapapun penegak hukum diharapkan tidak terpengaruh dengan judgment-judgment, statement-statement, ataupun pendapat-pendapat publik yang bisa menggerus dan mempengaruhi netralitas dari penegakan hukum. Karena kita khawatir sahabat, karena ada slogan juga yang mengatakan no viral, no justice. Mereka ingin mencoba membuat ini viral. Seolah-olah dengan viralnya hal ini, maka disitulah keadilan itu akan ditemukan. Padahal sahabat, penyidik atau penegak hukum belum melakukan langkah-langkah upaya hukum untuk memproses laporan si pelapor. Karena langkah selanjutnya sahabat, Kepolisian Republik Indonesia melalui Mabes Polri akan melakukan penyelidikan dulu sahabat. Dia akan menyelidiki apakah bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor, bukti-bukti yang ada dalam berbagai sosial media yang beredar, apakah bukti-bukti ini sesuatu bukti yang bisa dilakukan untuk memulai suatu penyidikan. Dalam memulai suatu penyidikan sahabat, penyidik minimal mempunyai 2 alat bukti. Barulah penyidik berkeyakinan bahwa laporan dari si pelapor bisa ditingkatkan terhadap penyidikan. Dan di dalam tingkat penyidikan itulah sahabat nanti diperlukan saksi ahli, yaitu analisis scientific crime. Disinilah nanti sahabat, sekali lagi, kesaksian seperti Rismond, kesaksian ahli seperti Rismond Sianipar dan Roy Suryo dibutuhkan untuk membuktikan melalui ilmu pengetahuan scientific crime, apakah bukti yang ada itu sudah bisa diproses sesuai dengan keahlian, apakah di situ ada palsu atau ditemukan sesuatu yang tidak valid, tidak asli, sesuai dengan aslinya. Namun pertanyaan bagi saya sahabat, kalau dikatakan palsu, dan jika mereka tidak menemukan aslinya, maka disinilah kesulitan dari si pelapor, bahkan penyidik atau penegak hukum, untuk menyatakan bahwa yang dimiliki oleh si pelapor adalah bukti yang bisa menyatakan bahwa itu adalah palsu. Karena logika sahabat, ketika dikatakan ada yang palsu,
berarti logikanya sahabat atau logika hukumnya, maka harus ditemukan mana yang aslinya. Kemudian sahabat, di dalam pembuktian formil, ketika aslinya sudah ditemukan, misalnya seorang yang diminta menunjukkan aslinya, dan dia menunjukkan aslinya, ada asli dari pihak Pak Jokowi, ada salinan asli dari pihak Gajah Mada, dan pihak Gajah Mada menyesuaikan apa yang ada dalam pihak Gajah Mada bersesuaian dan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi, maka Gajah Mada akan mengatakan inilah aslinya dan inilah salinan aslinya. Kemudian sahabat, pihak yang mendalilkan hanya memiliki fotokopi dan berbagai analisis-analisisnya berdasarkan fotokopi dan bukti-bukti yang ada padanya, tidak melakukan dan tidak dapat melakukan uji terhadap asli yang dimiliki oleh Gajah Mada dan pihak Pak Jokowi, maka secara formal apa yang ada pada pendalil yang menyatakan itu palsu, secara hukum sudah gugur sahabat. Kemudian sahabat, jika mereka memaksakan akan pergi ke Gajah Mada dan pergi ke rumah Pak Joko Widodo yang mereka rencanakan atau mereka jadwalkan antara tanggal 15 dan tanggal 16. Kemudian ketika nanti pihak Gajah Mada tidak berkenan untuk menunjukkan kepada mereka karena sudah masuk ke ranah hukum, ini sahabat, kuncinya karena ini sahabat. Saya berkeyakinan sahabat, berkeyakinan bahwa pihak Gajah Mada tidak akan menunjukkan kepada tim Egy Sujana dan tim ahli yang dibawanya, tidak akan berkenan untuk menunjukkan ijazah atau salinan ijazah asli yang dimiliki oleh Gajah Mada. Demikian juga Pak Joko Widodo tidak akan berkenan untuk menunjukkan ijazah asli yang ada padanya untuk ditunjukkan kepada tim yang dipimpin oleh Egy Sujana dan kawan-kawan, karena persoalan sudah memasuki ranah hukum. Dan argumen dari Pak Joko Widodo atau kuasa hukumnya, mereka akan mengatakan silakanlah kita tunggu proses hukum, dan biarlah dalam proses hukum itu nanti akan dilakukan uji apakah dalil yang disampaikan oleh mereka itu sebagaimana yang dinarasikan oleh kelompok Egy Sujana dan kawan-kawan itu bisa dibuktikan dalam proses hukum pidana yang mereka laporkan. Namun sahabat, ketika hal itu nanti disampaikan oleh pihak Gajah Mada bahwa mereka tidak berkenan menunjukkan, demikian juga Pak Joko Widodo tidak berkenan menunjukkan karena sudah ada proses hukum, maka saya menduga sahabat, mudah-mudahan tidak terjadi sahabat. Tim yang dipimpin oleh Pak Egy Sujana dan ahli yang bersama dengan mereka, ketika Gajah Mada tidak mau menunjukkan asli untuk mereka lihat, atau mereka foto, atau mereka minta melakukan untuk menguji, maka mereka akan memframing bahwa pihak Gajah Mada takut. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak Gajah Mada tidak mau membantu masyarakat publik untuk membuktikan apakah salinan asli ijazah yang mereka pegang itu asli atau tidak. Demikian juga sahabat, ketika Pak Jokowi nanti tidak mau menunjukkannya, mereka pun akan memframing bahwa Pak Joko Widodo takut untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada mereka. Dan mereka juga akan mengatakan bahwa dengan takutnya Gajah Mada dan takutnya Pak Joko Widodo menunjukkan asli kepada mereka, mereka pun akan membuat kesimpulan bahwa karena mereka takut, berarti dalil yang selama ini dihembuskan bahwa ijazah yang ada di Pak Joko Widodo seandainya pun ada asli, demikian pula salinan ijazah seandainya pun ada di Gajah Mada, mereka akan terus membuat suatu klaim, narasi atau statement bahwa itu adalah palsu. Mereka akan menyetir terus sahabat apa yang menjadi analisis crime yang dilakukan oleh Roy Suryo dan apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Dengan kedua kesaksian ini sahabat, kesaksian ahli ini, mereka akan terus mendengung-dengungkan bahwa Pak Joko Widodo
sampai akhirnya tetap mempunyai ijazah palsu. Oleh karena itu sahabat, melalui penjelasan saya ini sahabat, maka saya sangat berterima kasih atau memberikan satu respon yang baik ketika pihak Joko Widodo, Pak Joko Widodo akan merencanakan melakukan upaya hukum terhadap mereka yang dianggap menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong terhadap ijazah palsu yang seolah-olah yang dimiliki oleh Pak Jokowi atau yang dimiliki oleh Gajah Mada adalah palsu, baik ijazahnya maupun skripsinya. Inilah sahabat nanti pertarungan hukum antara kelompok Pak Joko Widodo dan kelompok pihak pelapor. Dan tentu akan ada kelompok Gajah Mada yang ingin berada dalam posisi, jika betul dia memberikan ijazah yang kepada Pak Jokowi itu asli, maka pihak Gajah Mada pun akan berposisi berada dalam satu posisi dengan Pak Joko Widodo, karena ijazah yang dikeluarkan dan yang ada dimiliki oleh Pak Jokowi adalah betul dikeluarkan oleh pihak Gajah Mada. Kecuali sahabat ditemukan nanti bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo ada perbedaannya dengan ijazah atau salinan ijazah yang ada di pihak Gajah Mada, maka ini akan menjadi polemik dan memang harus dibuktikan manakah yang asli dan manakah yang palsu. Demikianlah sahabat, sebagai respon saya terhadap sahabat-sahabat saya yang membuat satu tanggapan terhadap video-video saya terkait kesaksian Rismond dan terkait dengan laporan yang dipimpin oleh tim Egy Sujana beberapa hari yang lalu. Sekali lagi sahabat, saya memberikan pendapat ini bukan berarti saya adalah ternak Mulyono. Tidak sahabat. Hingga sampai saat ini sahabat, saya belum bertemu dengan Pak Jokowi ataupun mereka-mereka yang mengarahkan kita untuk membuat video-video mengcounter mereka-mereka yang mendalilkan ijazah Pak Jokowi palsu. Video pengacara Batak Tembak Langsung ini sahabat, dalam beberapa episode selalunya sahabat, baik video panjang, video singkat terkait Pak Joko Widodo, karena keterpanggilan secara moral, keterpanggilan sebagai warga negara, dan keterpanggilan sebagai praktisi hukum yang mempraktikkan hukum, ingin memberikan satu pendapat, ingin memberikan satu pelurusan terhadap opini-opini hukum yang beredar. Karena tujuan kita sahabat dalam setiap perkara pidana, siapapun, baik itu pelapor ataupun penegak hukum atau masyarakat, bahwa tujuan dari penegakan hukum pidana sebagaimana azas hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran material, bukan kebenaran formil. Bahwa bukti-bukti, siapapun yang mendalilkannya sahabat, harus bukti itu bisa lebih terang dari cahaya. Bukti yang valid dan bukti yang tidak bisa dibantahkan berdasarkan hukum sahabat, maka dia akan bisa seperti pedang bermata dua untuk membuktikan manakah yang asli dan manakah yang palsu. Tetapi sahabat, semua alat bukti, semua keterangan saksi, semua keterangan ahli ataupun pendapat ahli, dia harus diletakkan tidak di luar dari proses hukum, tetapi dia harus berada dalam proses penegakan hukum. Misalnya, saksi ahli digunakan dalam proses penyidikan, baik saksi ahli yang disampaikan oleh pihak pelapor ataupun saksi ahli nanti yang disampaikan oleh pihak Pak Joko Widodo ataupun saksi ahli yang disampaikan oleh pihak Gajah Mada. Maka akan banyak saksi ahli nanti sahabat yang tentu memperkaya kita untuk melihat manakah metode keahlian yang benar dan manakah metode keahlian yang artinya sahabat tidak mutlak, tetapi ada metode yang lain membantah metode misalnya
yang digunakan oleh Roy Suryo, yang digunakan oleh Resmond Sianipar. Karena bagaimanapun sahabat, ilmu sosial banyak metodenya sahabat. Demikian pula ilmu komputerisasi, saksi ahli dalam komputer, bidang saintifik, bidang yang lain dalam satu perkara pidana. Ada berbagai metode yang dimiliki oleh ahli untuk melihat sesuatu fakta, sesuatu peristiwa, dan sesuatu hal terkait fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang diperhadapkan kepadanya untuk dianalisis. Sehingga sahabat, jika nanti ada berbagai keterangan ahli yang dihadapkan di persidangan terhadap hakim, hakimlah nanti berdasarkan hati nuraninya dan keyakinannya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, di manakah keyakinan hakim itu, dan disitulah hakim dengan keyakinannya menjatuhkan putusan. Apakah putusan misalnya nanti yang dilaporkan betul membuat ijazah palsu atau memakai ijazah palsu. Jika tidak sahabat, publik pun harus bisa menerima bahwa ketika sesuatu sudah diputus oleh pengadilan dan pengadilan berpendapat misalnya tidak terbukti, sebagaimana gugatan yang sudah diajukan beberapa tahun yang lalu, gugatan perdata terhadap Pak Joko Widodo, secara gugatan perdata gugatan itu ditolak, dan kemudian ada laporan pidana, dan yang dilaporkan menyebarkan hoax sudah menjalani pidananya, maka haruslah kita menerima bahwa itulah putusan hakim. Dan jika dalam perkembangan berikutnya sahabat, ada kekeliruan dalam putusan hakim, maka ada langkah dan upaya hukum yang diberikan berdasarkan KUHP. Namun sahabat, dalam praktek sahabat, apabila sudah ada putusan perdata dan putusan pidana yang menguatkan bukti Pak Joko Widodo ijazahnya tidak palsu tetapi asli, dan ada orang yang sudah dipidana karena mendalilkan itu palsu, maka secara teori hukum sahabat atau sebagaimana dalam peradilan, maka putusan-putusan itu sahabat, apalagi sudah berkekuatan hukum tetap, maka akan menjadi tetap pedoman dari hakim untuk memutuskan jika ada perkara-perkara di kemudian hari muncul, baik sebagaimana laporan dari Egy Sujana dan kawan-kawan beberapa waktu lalu di Mabes Polri, ataupun nanti jika ada laporan pihak lain. Hakim akan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim sebelumnya, yaitu terhadap gugatan perdata dan terhadap laporan pidana yang sudah memvonis orang karena memberikan berita hoax yang menduga ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Inilah sahabat pendapat saya terhadap hal ini. Pendapat ini sahabat adalah dari sudut praktikal hukum yang selama ini sudah pernah atau sering kita hadapi sahabat. Demikianlah sahabat, semoga pendapat singkat saya ini bisa memberikan tanggapan terhadap sahabat-sahabat saya yang memberikan argumen-argumennya di video-video saya yang beberapa hari yang lalu terkait masalah kesaksian Resmond dan terkait masalah laporan dari Egy Sujana dan kawan-kawan di Mabes Polri. Jika ada sahabat yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan, maka pengacara Batak Tembak Langsung memohon maaf karena tidak ada gading yang tidak retak dan tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Salam dari pengacara Batak Tembak Langsung.